Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati untuk bersama dengan keluarga di rumah masing-masing beribadah melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja edisi Sabtu 11 Juli 2020. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang kami sapa Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur malam ini kami boleh bersehati beribadah secara virtual kepadamu. Kami memohon Tuhan, Roh Kudus-Mu akan menolong kami di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu pada saat ini, agar supaya firman-Mu boleh menjadi suluh bagi langkah kami. Berfirmanlah karena kami telah sedia, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-22. Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah,
Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu, lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Amin. Tuhan yang akan memberi petunjuk. Saudara, ketika kita diberi tugas penting yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, pastilah kita akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Entah itu persiapan fisik pun juga persiapan psikis. Di samping itu tentu kita akan banyak bertanya kepada yang memberi tugas itu. Misalnya, apa yang akan kita katakan? Bagaimana cara melakukannya? Kalau ditanya siapa yang suruh, kita mau jawabnya bagaimana? Apa yang harus dilakukan jika terjadi begini dan begitu? Dan setelah itu apa lagi yang harus dilakukan? Dan seterusnya. Firman Tuhan yang kita baca malam ini mengungkapkan hal yang sama. Musa bertanya, mengantisipasi apa yang akan terjadi nantinya ketika dia berhadapan dengan bangsanya, bangsa Israel sendiri. Bagaimanapun, dulu Musa pernah ditolak oleh bangsanya sendiri. Keluaran 2 ayat 14. Bukankah ia seorang buron dari Firaun? Keluaran 2 ayat 15. Itu membuat Musa merasa minder dan tidak layak menjalankan tugas panggilan Tuhan tersebut. Ia tidak percaya diri dan ia tidak merasa yakin bahwa orang Israel bersedia menerima dia sebagai utusan dari Allah. Akan tetapi Allah dengan sabar memberi petunjuk-petunjuk kepadanya tentang apa yang harus ia lakukan, mengenai siapa yang mengutusnya.
Ia memperkenalkan dirinya sebagai Aku adalah Aku, ayat 14. Artinya Tuhan adalah Allah yang kekal dan tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, dan seterusnya. Musa diberi otoritas untuk menyampaikan rencana pembebasan Allah atas umatnya Israel kepada tua-tua Israel dan kepada Firaun atas nama Allah. Bahkan semua yang akan dilakukan oleh Musa terlebih dahulu ditentukan oleh Allah menghadapi kekhawatiran-kekhawatiran yang bisa saja terjadi. Allah memperlengkapi Musa juga dengan tanda-tanda yang jelas untuk memaksa Firaun melepaskan umat Israel, ayat 20. Bahkan melalui bangsa Mesir mereka akan mengalami kemurahan Allah, ayat 21 sampai 22. Saudara, ketika kita menerima panggilan Tuhan, mungkin ada yang menjadi kendala bagi kita. Entah kegagalan kita masa lalu, pengalaman ditolak yang memalukan, dan lain-lain. Malam ini firman Tuhan berbicara kepada kita untuk mengajak kita selalu meminta petunjuk kepada Allah. Ingat, Tuhan tidak menuntut catatan masa lalu yang tidak bercacat. Yang Ia minta adalah penyerahan diri totalitas kita kepadanya. Dan Dia siap menyertai kita, memperlengkapi kita dengan segala yang diperlukan untuk setiap tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang Ia tuntut saudara adalah kesediaan saudara dan saya untuk taat kepadanya. Karena itu, mintalah selalu petunjuk darinya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita bersehati dan kita berdoa syafaat. Mari berdoa. Pada malam yang indah ini Tuhan, ketika kami masih diberi nafas hidup oleh-Mu, sungguh kami bersyukur. Dengan nafas hidup yang Tuhan beri,
Kami boleh beribadah, bersekutu bersama-sama dengan keluarga-keluarga kami lewat ibadah virtual melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Kiranya Roh Kudus akan memperjelasnya lebih jauh di dalam hati kami. Sehingga ya Tuhan, kami setia dan senantiasa meminta petunjuk daripada-Mu di dalam mengemban tanggung jawab kami, entah dalam pelayanan, dalam pekerjaan, bahkan dalam hidup rumah tangga kami. Kami berdoa, peliharakanlah seluruh jemaat-Mu dan siapapun juga yang beribadah bersama dengan kami melalui rehat dan doa malam ini. Berkati mereka dalam tugas pekerjaan dan usaha mereka. Beri kesehatan, kekuatan, dan hikmat agar supaya mereka dimampukan menata kehidupan dalam era yang baru ini, berjalan melangkah bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap tangan yang menengadah, mulut yang meminta pemulihan, kesembuhan, baik yang dirawat di rumah mereka, di rumah-rumah sakit, di ruang-ruang isolasi, di kota ini, di kota-kota lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pulihkan mereka ya Tuhan, melalui para medis, melalui makanan, minuman, dan obat-obatan. Lebih dari itu kami memohon Tuhan, kiranya iman pengharapan mereka tetap kokoh di dalam Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur untuk penyertaan pemeliharaan Tuhan bagi jemaat ini bersama dengan hamba-Mu Pendeta David Basya Benyamin, kurang lebih 5 tahun, yang hari ini telah diuraikan dari jemaat ini untuk melanjutkan pelayanan di jemaat lain di Bengalon. Terima kasih untuk kebersamaan kami Tuhan dalam mengangkat tugas pelayanan bersama dengan jemaat Tuhan di sini. Kami bersyukur untuk setiap warna yang boleh ditorehkan oleh hamba-Mu ini bagi jemaat-Mu di sini. Kiranya itu boleh menjadi berkat secara khusus bagi cabang kematian Bukit Gerbang Indah kilometer 24, juga Betel kilometer 8 dan di DMR. Biarlah itu boleh meninggalkan kenangan manis bagi jemaat-Mu, dan dalam topangan doa terus menopang hamba-Mu ini di dalam melanjutkan pelayanan yang Tuhan percayakan selanjutnya di Bengalon. Rencana peneguhan di sana kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, kiranya boleh berjalan dengan baik. Begitu juga akan peneguhan Pendeta Daniel Boro yang akan melanjutkan tugas pelayanan di Jemaat Elim secara khusus di 3 tempat kebaktian ini. Tuhan kiranya berperkara di dalamnya, memberkati kehadiran mereka untuk menjadi berkat di tengah-tengah jemaat-Mu bersama dengan para hamba-Mu, para rekan kerja-Mu di jemaat ini. Tuhan, kami percaya kehadiran setiap hamba-Mu akan selalu membawa warna baru sukacita dalam hidup pelayanan bersama dengan jemaat Tuhan. Syukur kepadamu untuk pemeliharaanmu bagi kami semua.
Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan tetap campur tangan bagi mereka, terus memberkati mereka, mengayomi negeri ini, kota ini dalam kasih dan setia-Mu. Kami berdoa untuk kesiapan jemaat-Mu mengikuti ibadah hari Minggu esok hari, baik virtual maupun yang akan hadir di gedung gereja ini melalui berbagai protap yang sudah ditentukan. Tuhan berkati kesiapan mereka, Tuhan berkati kesiapan rekan kerja-Mu, para majelis gereja dalam pelayanan ini. Kami akan beristirahat malam ini Tuhan, lindungilah kami, kiranya esok kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Ampunkan salah dosa kami ya Allah, dengarkan doa kami, karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, demikianlah
Ibadah kita bersama melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.